Pada saat itu saya udah cukup putus asa, Coach. Oke, terus? Sampai akhirnya saya nggak pernah cerita dan nggak pernah kembali ke kakak saya, dan saya nggak cerita ke orang tua karena saya malu gitu, Coach. Saya juga merasa sendiri pada saat itu, ada niat untuk menabrakkan diri ke kereta gitu. La haula wala quwata. Coach kasih solusi. Jadi gini, Coach, saya sudah nganggur selama kurang lebih 8 bulan untuk mencari pekerjaan. Saya background-nya dari desain interior. Wow, 8 bulan? 8 bulan ya. Kau udah nikah? Sudah. Istri? Sudah bekerja, sekarang kena PHK. Istri juga kena PHK? Iya. Istrimu kerja apa? Sebagai Video editor. iya. Istri udah berapa bulan nggak kerja juga? Tahun ini tahun terakhir. Bulan ini bulan terakhir. Oh, masih bekerja tapi sudah diberhentikan? Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya bermula dari saya kuliah sih, Coach. Saya berkuliah di jurusan desain interior. Begitu saya menjalankan sih sebenarnya nggak ada masalah, cuman struggle-nya di masalah finansial gitu. Nah, dari situ ya mungkin banyaklah pergolakan antara kakak ya, yang tadi awal hubungannya manis, baik-baik saja dengan kakak ya, dan saya. Kakak laki-laki? Laki-laki, iya. Dan range usianya juga cukup jauh, 20 tahun. Oh, bedanya 20 tahun? Iya. Oke. Iya. Mungkin karena saya ikut merantau, jadi saya juga nggak punya kuasa. Saya juga nggak tahu harus tinggal sama siapa. Ya, alhamdulillah saya bisa membuktikan diri ke kakak saya, ke orang tua saya bisa masuk kampus negeri. It's okay. Ya. Sabar. Tarik nafas. Kenapa? Ya, banyak perjalanan yang kurang mengenakan gitu. Kenapa? Banyak trauma yang saya terima. Misalnya? Kalau boleh disampaikan ya. Saya selalu disalahkan, memang saya tinggal dengan kakak. Awalnya memang baik-baik saja. Awalnya kenapa? Baik-baik saja, karena kakak diberi tanggung jawab. Jadi kakak memberi tanggung jawab untuk membesarkan saya. Ya tentu di situ juga ada rasa yang dikorbankan oleh kakak saya dengan adanya hadirnya saya gitu. Saya memahami itu. Hampir saya tidak punya waktu mungkin untuk mencari jati diri saya sendiri. Tapi di situ saya bersyukur bisa sekolah, bisa kuliah, ya walaupun melewati masa-masa yang tidak mengenakan itu. Oke. Sorry, aku masih belum paham. Tidak mengenakannya karena dia disiplinnya keras atau tidak mengenakannya itu kenapa? Memang pertama disiplinnya keras. Terus yang kedua, saya selalu harus patuh dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh kakak saya. Peraturan itu benar, baik. Iya, baik. Cuman saya nggak ada waktu mungkin misal untuk bermain, berteman gitu. Oke. Terus? Dan pada saat itu juga kakak juga hampir nggak percaya kalau saya bisa masuk negeri, kampus negeri. Tapi saya membuktikan. Oke. Kau merasa diremehkan gitu? Oke. Alhamdulillah sudah membuktikan kan? Terus? Dan alhamdulillah ketika saya terima, saya jalani kuliah itu dengan baik. Dan saya juga membuktikan saya juga bisa cum laude gitu pada saat itu. Nah dari situ akhirnya saya diminta untuk mencari kerja di luar kota juga. Oke. Ya, di saat di bulan ke-5, bulan ke-6 saya juga merasa ada keinginan untuk mengupgrade diri sebenarnya, Coach. Jadi saya mencari kesempatan untuk bisa bergabung di kota besar. Begitu saya masuk, saya cukup kaget dengan dunia kerja baru gitu di konsultan ini. Karena ini bidang yang baru dan saya belum pernah mengerjakan sebelumnya. Oke. Dan yang kedua, sangat cukup profesional dan skala proyeknya juga proyek-proyek besar, Coach gitu. Yang disayangkan di situ adalah saya bisa ketemu sama supervisor saya, mengajarkan saya itu hanya seminggu sekali, Coach. Supervisor saya kerjanya dari online gitu. Dan saya di situ hanya sendiri gitu. Saya mengalami satu traumatik ketika saya menjadi PIC untuk mengerjakan salah satu rumah mewah. Kliennya ya salah satu arsitek juga ternama. Dengan kapasitas saya yang baru, trauma karena dibentak oleh klien tersebut. Karena untuk mengerjakan rumah mewah gak bisa sembarangan untuk menghadap ke beliau. Ya, yang cukup bisa capable adalah adalah supervisor saya atau manajer atau bos saya gitu. Karena pada saat itu saya ditinggal sama bos saya gitu. Jadi saya menghadap ke arsitek tersebut sendirian gitu. Akhirnya saya resign setelah lebaran di tahun 2023 dan coba apply. Ada panggilan dari Coach.
Saya sebenarnya dikasih kesempatan untuk memberikan jawaban selama 1 minggu, untuk terima atau tidak pada saat itu. Cuman balik lagi karena saya nggak ada modal, nggak ada uang untuk ke sana coach. Jadi ya saya membatalkan itu. Karena masih berupa interview, kau harus ke sana. Iya, beberapa interview harus ke sana. Terus kenapa ngirim ke sana lamarannya? Pada saat itu saya udah cukup putus asa coach. Oke. Terus? Sampai akhirnya saya nggak pernah cerita dan nggak pernah kembali ke kakak saya. Dan saya nggak cerita ke orang tua karena saya malu gitu coach. Dengan pengalaman yang tidak mengenakan saya juga merasa sendiri pada saat itu. Ada niat untuk menabrakkan diri ke kereta gitu. La kuat. Tapi saya ingin mengirim pesan terakhir gitu ke pacar saya sekarang jadi istri saya pada saat itu. Udah nggak sanggup lagi gitu nih untuk lanjut. Ya aku juga ngerasa diremehkan juga sama kakak. Orang tua juga nggak dekat juga hubungannya. Akhirnya pada saat itu pacar saya sekarang menjadi istri saya menghampiri saya, mengajak saya ke RSKU untuk asesmen ke psikolog. Ketika asesmen psikolog saya dinyatakan depresi. Ketika mengalami itu saya diminta untuk menulis journaling, kemudian konsul kembali di minggu depannya. Dan semua itu pakai biaya beliau. Beliau itu siapa? Pacar saya pada saat itu. Wow. Tapi saya tidak menceritakan ini ke siapapun pada saat itu. Jadi itu yang membantu untuk kau memutuskan untuk nggak jadi menabrakkan dirimu ke kereta itu. Iya. Akhirnya dari situ saya coba menghubungi bos saya yang di karena pada saat itu perusahaan yang di ini membuka open recruitment untuk desain interior. Oke. Dan ya alhamdulillah kebesoknya saya diterima gitu untuk bisa bergabung kembali gitu. Harus menyesuaikan diri lagi dengan budaya kerja yang mungkin agak kurang teratur coach. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang datang secara mendadak dan deadline waktu yang sangat singkat gitu. Jadi pada saat itu kebetulan kantor yang merupakan proyek yang cukup besar untuk mendesain salah satu restoran hotel di sana. Saya diminta mendesain restoran dalam waktu 4 hari, tapi briefnya kurang jelas coach gitu. Yang menurut saya untuk mendesain sebuah restoran saya perlu ketemu untuk klien, untuk briefing, menanyakan membuatkan mood board. Tapi ini tidak coach, ini langsung desain mentah-mentah dan mengikuti gambar yang ada di Pinterest. Nah itu kan membuat saya sebagai desainer juga cukup bingung dan frustasi juga karena hal seperti itu sudah dilumrahkan coach. Jadi saya memutuskan pada saat itu, mohon maaf saya tidak bisa untuk melanjutkan kembali. Saya kurang kompeten. Akhirnya saya resign ke atasan saya dengan baik-baik. Dan pada saat itu saya mulai nganggur dan mencari pekerjaan lagi. Aku bisa bantu apa? Sebenarnya yang saya pengen butuhkan nggak mengetahui apa ya yang terjadi dengan perjalanan hidup saya gitu. Kau nggak mengetahui yang terjadi dalam perjalanan hidupmu maksudnya gimana? Saya ingin diuraikan coach. Saya sendiri menjalani kehidupan selama ini ya seperti maraton gitu coach, tanpa ada tujuan gitu, yang terpenting hanya untuk cari nafkah coach gitu. Dan apakah karir ini bisa sustain untuk saya? Ataupun yang kedua, apakah baiknya saya membuka wirausaha atau bekerja kembali coach? Aku jujur, yang saya rasakan tadi, energimu tuh rendah sekali, paham ya? Iya. Jadi kayak aku tadi berusaha keras untuk berusaha menyimak apa yang disampaikan, dan memang perjalanan hidupmu nggak mulus, pelik, tapi banyak sekali dari yang diceritakan tuh tentang bagaimana kau direndahkan, yang artinya bagaimana kakakmu merendahkanmu, orang tuamu, terus proyek-proyek yang tidak masuk akal, jadi kau frustasi. Aku dapat nuansa dirimu tuh kerap menempatkan dirimu sebagai korban, paham ya? Iya. Ya, jadi kalau dalam kondisi itu memang rada susah untuk bergerak, karena kita nggak melihat yang terjadi itu sebagai satu proses pembelajaran, tapi sebagai beban, sebagai ketidakberuntungan, sebagai kebetulan yang gak mengenakan. Tadi padahal sekali udah disebut sih, kayak misalnya saya merasa beruntung bisa ikut kakak saya, ya kan? Karena kalau enggak sama bapak saya nggak tahu nanti jadinya kayak gimana. Tapi terus selanjutnya kau bilang, tapi kakak saya merendahkan saya, sehingga nggak mau bicara sama dia saat kau membutuhkan karena kau merasa direndahkan. Iya. Kan kata kuncinya tuh di merasa ya. Bisa jadi kakakmu tuh ingin agar kau tuh lebih
gitu. Bisa jadi kakakmu tuh ingin supaya kau lebih kayak, ayo tunjukkan mana, daya dorongnya mana, gitu. Ayo tantang saya kembali. Paham ya? Paham ya. Sementara yang kau lihat adalah kok aku dibeginiin, aku direndahkan. Ya, kejadiannya bisa apa aja, tapi kan yang paling penting yang kita rasakan. Pada saat kau mengatakan saya merasa direndahkan, benar-benar direndahkan nggak? Iya, Itu relatif. iya. Bisa iya, bisa enggak. Ya kan? Dan kau merasa perlu untuk membuktikan bahwa aku bisa kok lulus cum laude. Tapi lulus cum laude berarti untuk membuktikan ke kakak bahwa kau berarti, bahwa kau punya mendapat validasi sebagai orang yang sudah lulus cum laude, bahwa dugaanmu selama ini bisa jadi nggak tepat gitu kan. Iya, betul. Tapi bisa jadi kakakmu nggak pernah ngelihat kau seperti itu. Bisa jadi kakakmu ngelihat kau pintar, cuman kurang daya dorong aja. Cuman kurang greget gitu kalau orang Jawa biasanya. Aku cuma pengen satu hal, sebelum kita bicara soal karir, sebelum kita bicara soal mau pilih pekerjaan, jangan mudah mengasihani diri sendiri. Paham ya? Paham. Atas semua kefrustasian yang terjadi, itu ada peruntukan baik di dalamnya. Kenapa? Karena kita meyakini Allah itu Ghafurur Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi jangan apa-apa dilihat sebagai aku trauma ini, trauma itu. Beban kerja yang 4 hari, ya kan? Kemudian kau resign. Kalau dilihat dari sudut pandang lain, ini bisa jadi ya emang dia cuma ingin cepat doang, nggak ingin hasil yang sempurna. Dia cuma ingin, emang waktunya keterlaluan sih kalau boleh nanya ke saya. Tapi emang ada hal lain yang dikejar mungkin. Tapi kita melihatnya udah jadi apa ya? Udah jadi satu problem yang udah nggak terselesaikan. Kalau kita ngelihat problem kecil sebagai besar, problem besar jadi luar biasa gitu. Tapi kalau kita ngelihat problem besar, kita pakai kacamata yang lain deh. Oh, bisa jadi emang dia butuh cepet banget. Karena ternyata yang ngasih duit itu butuh ngelihat gambarnya 4 hari lagi. Emang sih udah dikasih taunya sejak bulan lalu, tapi baru dapat konfirmasinya dan yang punya duit mintanya segera. Maka kemudian dia juga ngelewatin ke lo segera. Yang dibutuhkan tuh bukan hasil sempurna, tapi kesegeraannya. Ya, sementara dirimu ingin memberikan hasil yang terbaik. Ya, hasil yang terbaik dalam 4 hari udah pasti beda dengan hasil terbaik dalam waktu 4 bulan. Iya sih ngerti harus ada mood boardnya, harus ada obrolan 1, obrolan 2, iterasi 1, iterasi 2, kemudian dapatlah desain yang seperti ini. Tapi yang dibutuhkan bukan itu, yang dibutuhkan kecepatan. Desain lo sekarang, gue cuma punya Pinterest nih, ngerti ya? Saya punya satu gambaran dari obrolan kita, bisa salah bisa benar, dan ini nggak dimaksudkan sama sekali untuk merendahkanmu sama sekali, tapi jangan menjadikan dirimu dalam perjalanan hidupmu sebagai satu-satunya aktor, ngerti ya? Sentral hidupmu adalah tentangmu, dan bahkan lebih menyedihkan lagi, ini aktornya aktor yang terus harus berkorban, ngerti ya? Aktor yang selalu harus dipersalahkan, direndahkan. Ya jangan, kan ini hidup kakakmu punya kepentingan nggak untuk lo berhasil? Iya, dia senang melihat lo berhasil. Tapi dia nggak ngerti caranya. Kenapa? Karena bisa jadi emang dia bukan pendidik. Beda jarak 20 tahun tuh jauh loh. Ya. Dan untuk kemudian dia mengambil cara untuk membuat dirimu merasa rendah tuh menurutku rada. Kecuali emang orangnya aneh banget gitu ya. Ya kalau aku duga dia ngambil alih peran orang tua untukmu. Ya udah jelas dia sayang. Tapi bisa jadi kau belum merasakan sayang itu. Yang kau rasakan adalah bagaimana dirimu nggak dianggap. Coba lihatlah pakai perspektif yang lain. Cobalah lihat aktor-aktor lain dalam kehidupanmu yang berusaha keras untuk membuatmu maju, tapi senantiasa dipersepsikan olehmu sebagai pelaku yang jahat, pelaku yang menekan. Dari situ dulu aja, ya. Karena ada yang namanya objective truth, ada yang namanya subjective truth. Ya, saya kasih contoh ya. Kalau saya nyebut gini, saya tidak akan pernah ke Paris, itu objektif nggak? Subjektif. Subjektif. Kenapa? Nomor 1, kota Paris ada kan? Ada. Kita sama-sama tahu, makanya saya bisa mengatakan saya tidak akan pernah bisa ke Paris. Tapi kan ini subjektifnya Rene gitu ya. Untuk tidak bilang tidak akan pernah pergi ke Paris. Kenyataannya adalah saya belum pernah ke Paris. Itu misalnya, itu objektif. Ya. Atau saya tidak tahu ke Paris, itu objektif. Tapi kalau saya tidak akan pernah, ya nggak tahu, paham ya? Paham. Nah, dirimu kalau bisa keluar dari penjara bahwa dirimu adalah sebagai aktor utama, sebagai korban, sebagai orang yang harus selalu diperhatikan, maka dirimu akan bisa melihat orang-orang lain yang bisa diperhatikan, termasuk ke perusahaan-perusahaan itu. Ada peran lo yang dibutuhkan, tapi perannya bisa jadi berbeda dengan yang ada di dalam pikiranmu. Pikiranmu adalah sebagai desainer memberikan desain terbaik. Tapi untuk jadi desain terbaik ada waktunya. No, mereka nggak butuh itu, mereka butuh desain sekarang. Ya, gimana caranya? Nggak tahu. Tapi kalau setiap kali ada ketidaksesuaian dan kita nggak mau bernegosiasi, kita nggak mau memahami, ya repot juga ya bro ya. Ya kita akan mencari yang ideal, nggak ketemu.
Yang ada adalah kita mendesainkan untuk menjadi ideal. Paham bedanya ya? Mendesainkan untuk jadi ideal adalah mungkin cara ini nggak jalan, cara ini nggak jalan. Oke, kita coba cara lagi. Tapi kalau nggak ada, kita nggak membuka kesempatan untuk cara berikutnya, cara selanjutnya, repot. So, konsep dirinya dulu diperbaiki. Hidup ini tidak hanya tentang dirimu, tapi tentang bagaimana kehadiranmu, kebisaanmu, keistimewaanmu bisa membantu yang lain. Kalau kau pemikirannya adalah gimana yang lain bisa menyesuaikan diri ke lo, ya repot. Paham? Ada pertanyaan lain? Saya kan mengalami juga salary di bawah rata-rata UMR gitu. Kadang itu juga yang kadang bikin pusing coach. Nah, sekarang tips triknya untuk ke depan bagaimana coach? Gaji di bawah UMR. Iya. Aku rada kaget, kok bisa untuk posisimu? Iya. Dulu waktu negosiasi awal gimana? Dulu waktu negosiasi awal saya di angka bawah UMR, misalkan UMR 5. Jadi saya mematok antara gitu. Oke. Sampai itu maksudnya gimana? Misalkan salary. Oh, lo siap diterimanya di gaji berapa? Oh iya gitu. Oke. Terus akhirnya digajinya? Di angka yang paling rendah yang saya terima. Terus pertanyaanmu adalah gimana supaya Kedepannya saya juga bisa mendapatkan salary yang cukup gitu. yang lebih tinggi Lebih gitu? tinggi. Wah, nomor satu gini, kalau kita ngelihat gaji itu akan selalu kurang. Ya, tapi kalau dibandingin sama UMR, ya itu salah satu indikator yang paling objektif. Bahwa saya kaget, orang yang udah lulus lumayan, cum laude kan, Iya. dan kemudian bekerja dan dapat gaji di bawah UMR, dan kau mau, itu nomor satu. Yang jadi pertanyaan, bagaimana menegosiasikan awal. Terus nomor dua, kalau kau sudah menerima angka itu, tugasmu selanjutnya adalah begini. Negosiasi gaji itu mesti punya pasangan yang ngerti nggak? Jadi nggak bisa, bro, kasih gue gaji lebih tinggi dong. Kenapa? Keluarga gue butuh. Kira-kira berhubungan nggak sama kepentingan dia? Enggak. Enggak. Tapi kalau kau, kira-kira yang menyambung apa ya? Pasangannya apa? Bro, gue butuh. Gue punya kebutuhan untuk gaji gue naik. Kira-kira pasangannya apa? Pasangannya. Gue kasih contoh ya. Perusahaan itu kepentingannya apa kira-kira? Untuk mempekerjakanmu tuh kepentingannya apa? Mendapatkan profit. Ya, tapi untuk mempekerjakanmu kepentingannya apa? Untuk lo bisa membantu mendapatkan profit. Iya. Ya, lo tahu nggak angka profit itu munculnya dari mana? Dan kemudian lo bisa menempatkan diri lo di situ nggak? Jadi gini, kalau ada peran darimu yang memastikan profit itu terjadi dan terus terjadi, nggak usah ditanya gaji lo dinaikin. Tapi kalau lo menempatkan diri lo di posisi untuk terima aja, dan lu cuma negosiasi atas dasar karena gue butuhnya lebih, gak akan dapat. Pahami di mana organisasi ini mendapatkan uang masuk. Pahami gimana organisasi ini bisa menghemat uang keluar. Masukkan peranmu di situ. Dapat lo bro. Misalnya bilang gini, boleh nggak saya dikasih keterlibatan di beberapa proyek lain, sehingga dalam 3 bulan, pada saat saya mengerjakan baik, gaji saya dinaikin 50% atau 100%. Saya nggak apa-apa deh tidur di kantor, saya nggak apa-apa mengerjakan lebih banyak hal lain lagi. Tapi saya ingin membantu perusahaan ini bisa dapat uang lebih banyak, menuntaskan lebih banyak proyek. Paham ya? Jadi basis kenaikan permintaanmu untuk naik harga itu jelas. Tapi kalau enggak, ya cuman akhirnya masalah lu minta dikasih ini aja. Tergantung dia kasihan nggak sama lu. Clear ya? Iya, clear. Ya. Jadi kita punya basis negosiasinya. Bukan cuman sekedar, kayaknya gue harus lebih deh. Itu kan cuma rasa-rasa doang, ngerti ya? Perusahaan mah selalu punya cara untuk membayar serendah-rendahnya, atau kalau perlu nggak bayar. Tapi lo kan punya cara untuk membuat diri lo jadi tidak tergantikan. Di situ lo pusatnya. Ya. Dan satu lagi bro, dirimu tuh perlu punya cara untuk lebih greget gitu, tau nggak? Ya kayak bicaranya, tatanannya, ucapannya itu lebih, gitu. Nggak tadi monoton gitu ya. Dari diksi yang dipilih, penyampaiannya itu kayak gitu. Orang sebelum sampai ke titiknya udah perhatiannya udah hilang. Nah, ini menurutku juga bisa dipelajari. Ya, dirimu pernah dengar si Job Connect itu nggak? Belum. Coba deh masuk ke Job Connect, di situ dirimu akan belajar. Karena kebanyakan gini, orang tuh cuma pengen dapat kerja, dapat status, dapat gaji. Tapi tidak pernah benar-benar memahami yang dicari sama perusahaan tuh apa. Ya, perusahaan tuh akan ngelihat greget nggak nih orang. Paham ya kalau saya bilang greget? Nih orang kalau gue pekerjakan dia bakal nyusahin gue atau bisa bikin hidup gue lebih enteng. Nih orang kalau ada di lingkungan gue, lingkungannya jadi lemes atau malah jadi bergerak. Nah, sayangnya tadi gue belum merasakan hal itu darimu. Aku benar-benar cuma merasakan cerita hidup tentang dirimu aja. Ya kasihan sih memang, tapi kan kita nggak ingin seluruh dunia untuk cuman mengasihani kita, betul ya? Betul.
Betul ya? Betul ya. Jadi kau mesti belajar gimana menampilkan diri, dudukmu coba lebih tegap. Nah, badanmu tinggi, wajahmu baik gitu ya. Oke lah gitu. Tapi kalau pembawaannya lemes semuanya, bro. Ngerti ya? Ngerti ya. Nah, di Job Connect itu bisa belajar ilmu tentang namanya employability. Ya, employability itu gini, untuk mindahin mindset dari bantuin gue dong, kasih kerjaan gue dong ke oke, ini gue yakin banget yang gue bisa. Gue bisa bantu lo apa ya? Gue coba paham perusahaan lo kira-kira kebutuhannya seperti apa ya? Dan kemudian bisa dengan berani mengatakan, gue bisa bantu lo yang di sini. Kalau yang di sini gue belum bisa. Kalau yang di sini gue pengen, tapi gue belum mampu. Yang di sini nih, paham ya? Paham. Jadi ada keberanian untuk mengungkap itu. Dan tentunya dengan cara yang benar. Karena ini soal pengelolaan energi aja sih. Kalau kita teringatnya, kan ini problemnya trauma ya. Trauma itu menarik kita untuk hidup di masa trauma itu. Lo tuh sekarang umur 28 tahun. Trauma lo umur 17 tahun. Saat lo mikir trauma itu, lo narik diri lo yang sekarang ke diri lo yang 17 tahun. Lo udah gak di situ. Lo udah di sini. Enggak. Trauma itu ngibulin lo untuk tetap ada di hidup yang sana. Jadi lo tetap merasa patut dikasihani. Lo bukan siapa-siapa. Lo direndahin sama kakak lo. Jadi lo ngerasa masih terjadi sekarang. Udah enggak, bro. Mutus trauma adalah gimana caranya? Terima itu. Iya, itu udah kejadian. Iya, emang gue waktu itu ngerasa direndahin. Iya, gue akuin. Gue akuin gue ngerasa rendahin. Gue lemes waktu itu. Dengan lo mengakui, lo punya kenetralan untuk memilih lo ada di sini mau ngapain sekarang. Karena kayaknya nih, kaitan ke masa lalumu tuh tebel banget. Ya. Nah, gunting itu. You're okay. Nggak ada yang salah. Kaki lo sempurna kan? Iya. Tangan lo sempurna kan? Otak lo malah bagus. Makanya bisa dapat kumlot. Nggak semua orang bisa dapat kumlot loh. Universitas negeri lagi, betul? Betul. Betul kan? Betul. Jadi sampaikannya tuh bukan dalam bentuk apologetik. Alhamdulillah, saya mendapatkan kumlot di sini. Tapi ini nggak ada artinya kalau saya nggak bisa berkontribusi. Bapak punya problem apa? Jadi ada keingintahuan gitu untuk bantu orang. Itu ya, dipelajarin. Kapan rencananya, Hafidz? 31 Januari ya. Tuh ada 3 kali ketemuan, tapi yang paling penting di pertemuan keempat tuh offline. Sampai hari ini ada sekitar 5 perusahaan yang mengatakan akan terlibat. Gabung. Jadi lu ketemunya tuh bukan ngelempar CV doang. Dipertimbangkan. Enggak gitu. Ketemu langsung dengan perwakilan dari korporasi. Dan yang penting, kita perlu lakukan apapun yang kita perlu lakukan untuk penampilanmu, energimu lebih baik. Di 3 hari itu mudah-mudahan. Tapi gue malah udah ngasih input lo langsung sekarang. Ya, untuk bisa lebih. Jangan lemas. Coba salaman. Nah, masih. Nah, genggam. Ya. Gitu ya. Nah, senyumnya tuh jangan nanggung. Jangan kayak lagi ngunyah permen karet, senyumnya. Hey, nah, tuh. Apa kabar gitu kan? Iya. Paham ya? Paham. Nah, ini. Ya, ikut deh Job Connect. Ya, cari cara untuk itu. 31 Januari, 1 Februari, 4 Februari dan offline-nya ketemu sama perwakilan korporasi itu 7 Februari. Biar dia ngerasain lo, biar dia tahu lo. Tapi lebih penting lagi, lo lebih tahu mereka, lo lebih ngerti tentang mereka. Nanti kepoin tuh. Ada beberapa perusahaan yang udah confirm sejauh ini. Ada Telkom Satelit. Ya, ada Tamaris, ada perkebunan namanya Pelantara. Ada hubungannya coach sama gue. Siapa tahu? Yeah. Coba aja dulu, pahami dulu, dengerin cerita mereka. Ya kan, ada beberapa yang lain. Nanti ragam jenis perusahaan ini akan muncul. Dan kalau energimu tuh energi ingin tahu, akan beda deh. Oke, cuman gue nggak pengen lagi ngelihat lo yang lemes kayak tadi. Janji ya? Janji coach. Janji ya? Janji. Dan buat kawan-kawan yang tadi baru menyimak ini kayak gue lagi ngeramasin. Padahal karena gue sayang, nih orang potensinya, dirimu tuh potensinya besar sekali. Tapi masih ada kaitan dengan, lo masih menggunakan kait masa lalu itu yang kita harus coba bongkar. Ya. Dan buat kawan-kawan yang menyimak, pahami bahwa yang namanya YouTube Coach Kasih Solusi Cerita Kamu itu akan ditayangkan setiap Ahad ya jam 8 malam. Kalau lo ingin untuk bisa jadi orang yang duduk di sini menyampaikan cerita lo, siap dikeramasin, itu artinya tinggal ikutin aja link yang ada di bawah ini. Bro, karir itu bukan cuman soal pekerjaan. Bukan cuman soal bagaimana kita bisa dapat melampaui UMR. Bukan, karir itu perjalanan kehidupan profesional seseorang. Kandungan utamanya adalah pemahaman soal diri lo. Dan yang paling penting pemahaman soal panggilan hidup lo. Karena hanya dengan melakukan itu, semua potensi yang udah Allah titipkan di lo itu akan dikeluarkan. Ya. Good luck. Sampai jumpa lagi. Ya, terima kasih coach. Coach Kasih Solusi.